Ratusan orang menggelar aksi demo menolak pengesahan RUU Kesehatan. KPK memeriksa jemaah haji yang pamer emas yang ternyata adalah imitasi. Serunya sarapan sapi mini di Probolinggo, Jawa Timur. Ya, pemirsa masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Ya, pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi yang berikutnya pemirsa. Pemirsa, sejumlah warga Kabupaten Pamekasan Madura mendadak resah karena air sungai yang mengalir tiba-tiba berubah menjadi warna merah pekat. Ya, belum diketahui pasti apa penyebab peristiwa tersebut. Warga Desa Klampar, Kabupaten Pamekasan Madura dihebohkan perubahan air sungai berwarna merah. Diketahui air sungai berubah warna sejak Minggu siang. Menurut warga, fenomena ini baru pertama kali terjadi dan belum diketahui penyebabnya. Terkait hal tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan masih melakukan penelusuran. Saya masih belum bisa ya, soalnya kan juga masih belum mengetahui kondisi labnya ini tercemarnya karena apa juga masih belum bisa menentukan. Selain di Desa Klampar, hingga kini perubah warna air juga merambat ke beberapa sungai di wilayah lain, seperti di daerah Jalan Gonzali serta Jung Cancang. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Masa dari berbagai organisasi kesehatan pemirsa menggelar aksi demo di depan gedung DPR MPR. Ya, dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan rancangan undang-undang kesehatan. Kesehatan rakyat Indonesia, betul. Dengan membawa spanduk penolakan RUU Kesehatan, massa dari berbagai organisasi menggelar aksi demo di depan gedung DPR MPR menolak pengesahan RUU Kesehatan dalam rapat paripurna DPR. Ada sejumlah poin yang menjadi sorotan beberapa organisasi profesi kesehatan dalam unjuk rasa. Salah satunya penghapusan pengeluaran negara yang sudah diatur undang-undang yang tadinya dialokasikan minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Masa aksi menilai jika RUU Kesehatan disahkan, maka nasib mereka bisa terancam. Tujuan kami datang kemari adalah menyampaikan aspirasi dan sikap kami terhadap rencana pengesahan RUU Kesehatan yang mungkin hari ini atau kapan, tapi menurut jadwalnya hari ini ada beberapa hal yang perlu kami suarakan. Yang pertama adalah RUU ini terlihat seperti sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi berarti ada apa? Sampai hari ini kami sebagai tenaga kesehatan yang mayoritas yang akan menjalankan undang-undang kesehatan itu nanti, itu belum mendapatkan draft secara formal. Seharusnya kami sebagai the meaningful stakeholder harusnya bisa mendapatkan itu dan memberikan masukan secara objektif dan komprehensif. Unjuk rasa ini dihadiri 5 organisasi profesi, diantaranya Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Dari Jakarta, Putu Bagus, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah aset milik Andi Pramono, mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar di sebuah rumah Batam Selasa siang. Ya, perusahaan PT Bahari Berkah Madani ini diduga milik Andi Pramono yang bergerak di bidang migas. Tim penyidik KPK mendatangi sebuah rumah milik Andi Pramono, mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, di perumahan Jodoh Permai Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan KPK ini untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Penyidik lembaga anti rasuah ini membawa 2 koper besar. 2 anggota kepolisian dari Sat Sabara, Polresta Barelang terlihat berjaga dengan senjata laras panjang. Penyidik KPK pun memeriksa setiap ruangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dari rumah ini kan sebagai istilah apa? Semacam PT Marino. Apa nama PT-nya? PT Marino. Oh, dijadikan kantor Bang ya? Iya. Untuk rumahnya.
Aktivitas sehari-hari biasanya gimana, Bang? Soal aktivitas mereka kita nggak tahu. Kita jadi seperti sebagai panti keamanan aja. Usai penggeledahan, petugas membawa 3 koper saat keluar dari perusahaan bercat kuning tersebut. Sebelumnya, pada pertengahan bulan Juni lalu, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa rumah mewah diduga milik Andi Pramono di Batam. Kita ke informasi lainnya, pemirsa Menko Polhukam Mahfud MD menyebut permasalahan Al Zaitun sudah di tahap penyidikan. Masyarakat tinggal menunggu sampai ada penetapan tersangka. Iya, Menko Polhukam juga melaporkan tokoh Al Zaitun Panji Gumilang atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu, misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak semua eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Baktikominfo Johnny G. Plate. Putusan hakim atas hasil eksepsi tersebut akan digelar pada pekan depan. Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Baktikominfo, Johnny G. Plate, Direktur Utama Baktikominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli HUDEF UI, Yohan Suryanto, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan tanggapan jaksa atas nota keberatan yang disampaikan masing-masing terdakwa pada pekan lalu. Dalam tanggapannya, Jaksa Penuntut Umum sepakat menolak eksepsi ketiga terdakwa dan memohon majelis hakim untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan saksi. Jaksa menilai dakwaan untuk ketiga terdakwa sudah cermat dan teliti, serta sesuai dengan aturan hukum. Dengan ditolaknya eksepsi kami, menjadi keuntungan besar untuk kami, sehingga pada saat masuk ke dalam pokok perkara, tugas kami semakin ringan untuk membuka, untuk menjelaskan, untuk memberi keterangan bahwa di dalam keterangannya nanti pada saat pembuktian, siapa-siapa yang paling berperan, siapa-siapa yang mengarahkan, siapa-siapa yang memerintah atau yang menandatangani kontrak, sehingga klien kami, terdakwa Yohan Suryanto, bisa duduk sebagai terdakwa. Sehat yang mulia. Sebelumnya, JPU mendakwa ketiga terdakwa telah memperkaya diri dari korupsi infrastruktur BTS 4G dan merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi terkait dengan ibadah haji. Pemirsa, setelah melakukan penelusuran ke sejumlah rumah sakit di Arab Saudi, 1 dari 3 jemaah haji yang hilang pada saat pelaksanaan puncak ibadah haji telah ditemukan. Niron Sunar Suna, jemaah asal Probolinggo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 65 embarkasi SUB ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, pemirsa, di kawasan Distrik Awal, Makkah, Arab Saudi, Selasa sore. Oleh petugas kepolisian Arab Saudi, jenazah jemaah haji ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Al-Nur Specialist Hospital. Dengan ditemukannya 1 jemaah haji yang hilang, kini PPIH Arab Saudi masih terus melakukan upaya pencarian terhadap 2 jemaah haji lainnya yang dinyatakan hilang dan terpisah dari rombongannya. Kedua jemaah ini merupakan Idun Rohim Zain asal embarkasi PLM 20 dan Suharja Wardi Ardi asal embarkasi KJT 10. Ya, pemirsa, jika Anda ingat kemarin sempat viral video jemaah haji yang pamer emas, dan setelah sempat viral ini petugas Bea Cukai Makassar akhirnya memeriksa jemaah haji pamer emas. Setelah diperiksa, pemirsa, ternyata emas yang digunakan adalah emas imitasi. Usai videonya viral pamer emas, Suwarnati Daengkana akhirnya memberikan klarifikasi kepada petugas Bea dan Cukai Makassar.
Petugas pun mencocokkan perhiasan yang ada di dalam video dan mengujinya dengan pegadaian. Pemeriksaan ini terkait gaya pamer emasnya sebanyak 180 gram di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar usai tiba dari Tanah Suci menjalani ibadah haji pada 5 Juli 2023 lalu. Setelah diperiksa, ternyata emas yang digunakan adalah emas imitasi. Berdasarkan penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan pegadaian, dan dari pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Oh, berarti imitasi ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi memang barang ini dibeli dari luar negeri, Pak? Iya, dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri. Dengan harga dan berapa? Imitasi, kurang lebih harganya sekitar 900-an ribu, jadi di bawah 1 juta. Lantaran perhiasan yang digunakan jemaah haji tersebut hanya imitasi dan nilai harga tidak lebih dari ketentuan bea masuk internasional, maka dilakukan pembebasan pajak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Majen TNI Purnawirawan Wuryanto memberikan bantuan gerobak sepeda kepada para pedagang kecil di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Sebanyak 7 buah gerobak sepeda diberikan untuk membantu para pedagang kecil untuk berjualan. Para pedagang di Banyumas gembira mendapatkan bantuan gerobak sepeda dari Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Majen TNI Purnawirawan Wuryanto. Sebanyak 7 gerobak sepeda yang masih baru dan kokoh ini diberikan kepada berbagai macam pedagang seperti pedagang cilok, siomay, bakso, batagor, cireng, dan berbagai makanan dan jajanan lainnya. Yang dapat gerobak dari Perindo, saya tujuannya untuk jualan cilok sama kopi, karena saya orang kecil. Terima kasih atas bantuannya dan semoga Perindo tetap maju dan sukses. Sangat senang, gembira, dan sangat terima kasih yang tinggi-tingginya untuk Partai Perindo yang telah berdiri pada masyarakat kecil agar masyarakat kecil lebih bisa mencari nafkah. Bantuan gerobak sepeda ini sangat inovatif karena selain mudah digunakan, gerobak sepeda juga bisa menjangkau wilayah penjualan lebih jauh bagi UMKM. Jadi itu sebetulnya hanya sebagai pemicu. Nah, pemicu ini mudah-mudahan ditanggapi dengan positif, bukan dianggap karena punya maksud dan tujuan yang lain-lain. Jadi hanya itu sebetulnya. Kita murni untuk membantu masyarakat untuk peningkatan kesejahteraannya. Partai Perindo bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu tahun 2024 ini dikenal sebagai partai modern yang peduli pada rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia sejahtera melalui berbagai program termasuk gerobak. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada yang menarik dari pagelaran karapan sapi di Kabupaten Probolinggo karena menggunakan karapan sapi mini. Dan dalam event ini ada kategori sapi mini atau sapi berukuran kecil nih. Bagaimana keseruan karapan sapi mini ini? Habis ini kita akan berikan liputannya. Namun sayang pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini pemirsa. Namun tayangan-tayangan iNews hari ini dapat pula Anda saksikan di YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah karapan sapi yang dilaksanakan di lapangan tempuran Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Karapan sapi Bupati Cup 2023 kali ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Probolinggo ke-277 dan memperebutkan piala bergilir. Ada 2 kategori dalam karapan sapi ini, yaitu sapi besar dan sapi kecil. Sapi yang dilombakan sama yaitu jenis sapi berwarna merah atau yang dikenal dengan sapi Madura. Dengan berjumlah 48 pasang sapi berukuran besar dan 72 sapi berukuran kecil. Yang menarik dalam karapan sapi mini, meski berukuran kecil namun kecepatannya hampir sama dengan sapi yang berukuran besar.
Mohon maaf, meskipun kecil ini speednya nyampe berapa itu Pak? Kalau ini tadi saya speednya terakhir ini 18,7. Mungkin prestasinya Pak? Kalau prestasinya sudah 2 kali berturut-turut juara berturut-turut di Lumajang sama di Probolinggo. Dan sekarang menjadi harapan mudah-mudahan menjadi juara ketiga kalinya. Karapan sapi di Probolinggo merupakan tradisi yang dilaksanakan memperingati hari-hari besar nasional atau ulang tahun kabupaten. Pasangan sapi yang ditautkan dipacu kecepatannya dan dilihat sapi mana yang terlebih dahulu masuk finish dinyatakan sebagai pemenang. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.